Baik, saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kalau kita paling tidak mereview dulu begitu ya, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Ponpes atau dulunya itu adalah Yayasan NI itu sudah terendus sejak 2002 lalu, bahkan sempat digeledah oleh Bareskrim Polri saat itu saat Anda menjabat Kabareskrim. Bagaimana pengalamannya saat itu? Apa yang berhasil diungkap? Apakah dugaan makar kemudian keterkaitannya dengan NII pada waktu itu sudah terendus? Memang Mbak, kalau kita mengkaitkan dengan dugaan makar, kita kan harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Dulu kita mendapatkan CD-CD ya, mungkin Mas Ken juga bisa memperkuat CD-CD yang isinya adalah pembayatan, kemudian anggota maupun juga yang lainnya adalah terkait dengan pelantikan menteri-menteri. Bahkan di sana saya lihat ada beberapa pejabat terkait ya yang hadir. Nah, sekarang kalau kita melihat dari yang disampaikan Mas Ken ya, NII Center ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau memang NII ini adalah merupakan satu organisasi yang bisa diduga sebagai ingin melakukan makar, tentunya dia sifatnya adalah gerakan bawah tanah ya, atau yang memiliki tiga ciri. Pertama, eksklusif. Kemudian yang kedua adalah mengaburkan identitas. Kita tahu kan, Panji Gumilang mempunyai beberapa alias. Ketiga adalah mengaburkan kegiatan. Sulit kegiatan ini bisa diinikan, bisa dideteksi karena memang kegiatan yang dilakukan itu betul-betul tertutup. Nah, dari beberapa informasi yang saya peroleh, untuk mendapatkan dananya itu memang banyak cara ya, antara lain melalui modus-modus penipuan, bahkan ada perampokan ya. Dan saya kira itu kan nanti akan menjadi catatan bagi teman-teman di BNPT, karena saya tahu bahwa kepala BNPT sekarang Pak Riko itu kan salah satu ahli teroris yang dulu di Densus, dan saya yakin beliau sudah memiliki data-data. Kemudian juga ada penggalangan dana yang diperoleh dari umatnya. Tadi disampaikan Mas Ken bahwa demikian banyak, sekian juta ya pengikutnya yang saat ini mereka miliki. Nah, tentunya di sini pihak kepolisian harus hati-hati ya, tidak bisa kita terlalu terburu-buru karena ada konsekuensi hukum yang pasti akan bisa diterima oleh penyidik Polri apabila kita tidak memiliki alat bukti yang cukup. Karena kita tahu bahwa sekian puluh pengacara katanya mereka akan membela Panji Gumilang. Tentunya ini pun menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian. Pengalaman saya dulu bahkan pada saat saya masih menjabat, kita memang berhasil mempidanakan beberapa anggota, tetapi belum mengarah kepada Panji Gumilang. Karena sifat daripada kelompok bawah tanah ini biasanya dia memutus mata rantai dengan aktor intelektualnya ya, atau sebagai yang bisa dikatakan kingmaker-nya itu diputus di sana. Nah, mungkin saat itu setelah saya tidak menjabat, kemudian mereda, dan tentunya ini menyulitkan ya. Dan saat ini kan muncul dengan era digital ini sudah banyak alat-alat bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Sementara ini kita masih menyidik di bidang tindak pidana umumnya, penistaan Ya, agama ya. Di sana sudah diperiksa beberapa saksi, diperiksa juga saksi ahli agama maupun pidana, sehingga sementara dari hasil gelar perkara, Pak Dir Tipido menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan dalam kasus pidana. Tentunya nanti yang berikutnya, ini yang akan diperiksa adalah seseorang itu yang terlibat. Saya kira masyarakat juga sudah tahu ya. Nah, itu akan diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka dan akan ada langkah-langkah hukum yang akan diambil. Nah, di sini kembali adalah Polri harus hati-hati karena nanti ada dua arah. Yang pertama adalah kasus tindak pidana umumnya, yaitu melanggar 156 ayat A, penistaan agama. Kemudian juga tindakan TPPU-nya ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Karena di sana ada kaidah-kaidah perbankan yang dilanggar oleh Saudara Panji Gumilang. Nah, saya kira tepat sekali kalau PPATK saat ini sudah membekukan. Karena kalau tidak dibekukan, ini tentunya dana yang di sana bisa dipindahkan ya, entah kemana, sehingga akan menyulitkan penyidikan. Saya kira dua jalur ini yang akan ditempuh, dan betul yang dikatakan Pak Menko Polhukam, saat ini kita bicara masalah personal ya, individunya. Nah, kalau masalah tempatnya pondok pesantren itu bisa masuk dalam kategori locus delicti ya, tempat terjadinya kejahatan tersebut, dan juga waktunya juga masuk tempus delicti. Ini akan menjadi ranah daripada penyidik untuk di dalam menyelidik atau menyidik kasus yang terjadi saat ini. Demikian Mbak Kania.